Perkenalkan sebelumnya aku Aslam. Aku sudah terbiasa untuk menangani case-case konsultasi, di mana konsul-konsul aku tuh biasanya ada di pernikahan, ada di case-case perceraian, rumah tangga, pekerjaan, lalu di perkuliahan dan lain-lain gitu lah ya. Ini adalah konten first time aku untuk edukasi psikologi buat teman-teman semuanya, biar kita lebih aware tentang kesehatan mental kita, terus apa-apa saja yang membuat kesehatan mental kita terganggu dan bagaimana cara menanggulanginya. Video ini hasil percakapan aku dan klien sudah menyetujui bahwa konsultasi saya dan klien itu boleh dipublikasikan. Sebelum masuk ke audio yang nanti akan teman-teman dengar, ini adalah kasus yang aku merasa teman-teman perlu aware nih gitu ya. Aku dapat klien di mana klien aku ini seorang perempuan, dia mengalami pelecehan seksual, dia disekap selama bertahun-tahun, sampai-sampai dia selalu dicekoki obat-obatan, sampai akhirnya dia mengalami pasca traumatik, sampai dia itu takut untuk sendirian keluar rumah. Ditambah lagi pelakunya ini pun masih ada di sekitar rumahnya dia, sehingga sampai dengan video ini dibuat, aku sudah beberapa kali konsul dengan si klien aku ini, dan alhamdulillah sekarang dia sudah cukup bisa berani keluar sendiri. Itu pun juga alhamdulillah dibantu oleh keluarga-keluarga terdekatnya, dan ini cukup membuat lumayan sudah bisa menjalani hidupnya dengan cukup normal. Tapi balik lagi, aku pengen teman-teman coba cari akar masalahnya di mana dari hasil percakapan yang akan teman-teman dengarkan, biar kita lebih aware terhadap apa-apa saja yang kira-kira itu membahayakan kita, dan apa saja yang kira-kira itu bisa bikin kesehatan mental kita terganggu. Buat teman-teman semuanya, silahkan disimak videonya. Ya, jadi mau berbagi sedikit cerita. Mungkin banyak juga kali ya yang ngalamin yang namanya pelecehan seksual gitu. Dan kebetulan aku salah satu korban juga yang saat ini masih mencoba untuk survive dari trauma yang alhamdulillahnya dipertemukan dengan Coach Aslam. Insya Allah seiring berjalannya waktu bisa membaik. Awal mulai ceritanya sih sebenarnya kalau kita lihat lebih ke belakang lagi, salah satu faktornya juga karena pada saat itu aku nggak tahu yang namanya edukasi seks tuh nggak ada pada saat itu. Waktu itu awal mulanya waktu masih SMP. Jadi pada saat itu masih belum tahu tentang edukasi seks, tentang apa sih bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jadi pada saat itu nggak menyangka bahwa itu tuh pelecehan seksual. Cuma memang rasa tidak nyaman itu ada, tapi nggak paham. Dan karena seperti biasa korban pelecehan seksual itu kan lebih kepada orang-orang yang akhirnya jadi ngerasa kalau gue ngomong nanti sama orang gue salah, takut dimarahin atau bagaimana. Jadi akhirnya ya udahlah dipendem aja gitu. Sampai akhirnya kejadian itu berlanjut, saya mulai dewasa dan mengalami lagi, tapi dengan kondisi yang udah paham sebenarnya ini pelecehan seksual. Tapi kembali lagi, korban-korban pelecehan seksual itu tidak punya kekuatan untuk bisa ngomong ke publik bahwa gue nih dilecehin gitu. Jadi mungkin kayak terintimidasi oleh si pelaku. Jadi akhirnya nggak bisa ngomong kemana-mana, sampai ke orang tua pun takut. Dan itu kejadiannya lebih dari 5 tahun, bahkan terperangkap di satu tempat juga yang akhirnya nggak bisa kemana-mana. Cita-cita pun banyak yang terkubur, yang sebenarnya masih banyak waktu pada saat itu. Semuanya bermula dari rasa nyaman, merasa punya teman cerita yang bisa ngedengerin apa segala macam, dan dia juga kayaknya bisa bantuin, ada masalah apa dia ngasih solusi gitu. Nah awal mulanya dari situ yang akhirnya ada rasa trust. Akhirnya mulai jadi sering kalau ada masalah ceritanya ke dia segala macam. Akhirnya waktu itu apa yang ngebuat merasa bahwa ini kayaknya aku nggak nyaman nih, ini kayaknya ada yang aneh? Karena sebenarnya ya itu udah mulai paham bahwa ini kan seharusnya nggak begini gitu. Jadi makin besar mulai paham tentang edukasi seks. Seharusnya kan nggak kayak gini, seharusnya nggak boleh. Nah, tapi begitu terjadi lagi pada saat udah mulai dewasa, rasa nggak nyaman itu sebenarnya sadar. Tapi kan seperti biasa kalau dalam keadaan seperti itu kita terintimidasi. Belum lagi ada beberapa ancaman-ancaman juga yang yaitu karena dia tahu
tentang masalah saya, apa segala macam, itulah jadi kuncian dia untuk kalau lo ngomong, kalau lo nanti gini, ini masalah ini nanti akan keluar, akan dibeberin gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu akhirnya merasa terintimidasi, nggak bisa gimana-gimana, ya udah gitu, pasrah aja sampai akhirnya ya di titik nggak bisa kayak gini terus. Gitu. Kok pelaku bisa mendekat nih gitu? Pelaku ini siapa sih? Sebenarnya masih kerabat dari keluarga juga. Masih awal mulanya kenal karena kerabat dari keluarga. Ya kalau yang terjadi di saya karena dia mendengar, jadi pendengar yang baik di saat saya ada masalah. Dia mendengarkan masalah saya apa, coba kasih solusi, terus yang kayak gitu-gitu sih. Yang ya kadang-kadang perempuan kan membutuhkan tempat untuk cerita. Nah itu yang dia berikan, yang akhirnya ada tempat gitu. Jadi pada saat SMP terjadi kejadian itu, abis itu terjadi lagi tuh bukan SMA tapi pas kuliah. Ada gap pas SMA itu karena dia nggak langsung pada saat ketemu terus langsung terjadi pelecehan lagi, nggak. Cara dia halus dan kalau bisa dibilang dia membuat skenarionya sangat mulus gitu, sangat bagus. Jadi waktu pertama ketemu lagi semuanya kayak biasa aja, saya cerita ada masalah gini dia bantuin untuk saya bisa keluar dari masalah itu, dia coba kasih solusi. Jadi nggak langsung. Nah setelah masalah saya mulai selesai, mulai mereda, di situ dia mulai kesini dong. Jadi ibaratnya dia bisa sabar untuk mendapatkan apa yang dia mau. Ibaratnya kalau ada makanan depan dia nggak mau langsung buru-buru sergap, tunggu dulu nih. Jadi dia benar-benar sabar untuk mendapatkan apa yang dia mau. Polanya sama ketika waktu SMP waktu itu? Iya, nggak langsung. Terus kemudian waktu itu apa yang dilakukan sama pelaku waktu itu? Melancarkan aksinya ya untuk berhubungan sama dia, menggunakan obat-obatan. Kalau nggak salah namanya pernah dikasih. Efek dari obat itu tuh jadi hilang kesadaran atau apa? Jadi ngefly-nya lumayan high, jadi udah nggak ada kekuatan untuk melawan juga, jadi ya udahlah gitu. Oke, dan itu terjadi di tempatnya si pelaku. Iya. Kemudian waktu itu benar-benar kayak nggak ada rasa untuk bisa, nggak ada kekuatan untuk melawan. Cuma bisa nangis dan jadi dia sering menyalahkan diri dia sendiri di depan saya untuk mengintimidasi saya lagi gitu. Jadi seolah-olah dia menyalahkan diri dia yang padahal tujuannya untuk membuat saya merasa lebih bersalah. Bisa gimana tuh dia bisa bikin si korban terpengaruh untuk bisa kabur nih dari rumah nih gitu? Apa yang dilakukan sama pelaku waktu itu? Ya balik lagi karena dia tahu semua permasalahan saya. Problematik saya yang saya alami di dalam rumah, semuanya dia tahu. Jadi dia mengambil satu emosi saya yang saya alami di rumah untuk menjadi pemicu saya udahlah keluar aja dari rumah gitu. Yang sebenarnya permasalahannya pada saat itu tuh nggak terlalu gimana-gimana, cuma karena dipancing sama dia, makin dikomporin, makin dipanasin, akhirnya iya deh udah deh gue pergi aja gitu. Apa aja yang terjadi waktu itu ketika saat sama si pelaku nih? Apa aja sih kira-kira waktu itu? Hidup terlalu bebas, tanpa batas, segala macam keburukan dunia malam saya alamin dari hari ke hari, tiap hari, karena ya itulah karena kurang dewasa juga, karena kurang dekat juga sama sang pencipta, akhirnya larinya ke minuman. Gelapnya kehidupan tuh ya pada saat itu gitu. Itu dialamin setiap hari. Perlakuan buruk apa yang pernah dilakukan waktu itu? Yang paling buruk adalah dia menghancurkan mimpi saya. Saya keterima kerja di perusahaan lumayan besar, kantor ternama, dengan bekerja sama dengan brand-brand besar. Tapi dia hancurkan dengan begitu aja. Yang efeknya sampai sekarang saya susah untuk kerja karena dari saya lulus kuliah sampai sekarang saya nggak punya pengalaman kerja karena saya baru kerja 2 hari udah mulai ancaman-ancaman masuk. Akhirnya saya keluar demi menjaga nama baik saya dan keluarga saya keluar. Yang akhirnya ya sangat-sangat menyulitkan saya di masa sekarang sih. Apa yang ngebuat Teteh waktu itu nggak balik ke rumah? Karena takut. Jadi polanya selalu sama. Dia menjelekkan diri dia, menyebutkan kelemahan-kelemahan dia, menyebutkan sakit yang dia alami, yang akhirnya membuat saya ngerasa tertekan. Jadi seolah-olah
dia begitu tuh karena saya. Akhirnya saya kayak harus bertanggung jawab dengan kondisi dia. Meskipun akhirnya saya setelah pandemi, akhirnya saya bolak-balik ke rumah mama. Meskipun saya waktu itu belum pulang menetap, tapi saya akhirnya bolak-balik pulang ke rumah mama. Dan di rumah mama tuh saya ngerasa bahagia banget, ngerasa aman banget, ngerasa nyaman banget. Bahkan nggak pengen balik lagi ke sana. Tapi setiap saya, misal saya 2 hari nginep di tempat mama, itu tuh dia udah mulai tuh kalimat-kalimat dia yang nggak enak, mulai ngebahas-bahas. Ya susah sih kalau udah sakit-sakitan apa segala macam. Yang akhirnya ya udah saya balik lagi gitu. Tadi kan bilang si pelaku bilang nih dia sakit nih. Apa yang dibilangin sama dia waktu itu? Apa yang dikatakan? Jadi dia bilang dia punya penyakit mental, kondisi mental di mana dia itu nggak bisa sendiri. Jadi kalau dia sendiri kayak dia gamang. Terus juga dia nggak bisa bepergian sama orang yang dia nggak percaya. Dia nggak punya rasa nyaman. Jadi kalau dia pergi sama orang yang dia nggak punya rasa nyaman tuh kayak orang panic attack gitu. Kalau tadi kan dibilang nih si pelaku ini ketika SMP tadi bahkan ternyata deket nih sama anak-anaknya. Berarti si pelaku ini sudah dalam kondisi sudah menikah. Sudah. Terus waktu itu posisinya si pelaku ini kerja di sekitar situ atau gimana? Kok bisa dia menampung teteh gitu? Saya nggak pernah tahu dia kerja apa, tapi selalu dia bilangnya pokoknya kerja serabutan ada aja lah gitu. Oke, apa yang ngebuat kok si pelaku ini bisa setiap hari di situ gitu? Emang gimana keluarganya waktu itu? Jadi dia itu kalau menurut omongan dia meskipun punya istri, punya anak-anak, dia tetap harus punya tempat sendiri untuk dia sendiri. Jadi istri dan anak-anak itu di rumah, tapi dia ngambil satu kontrakan petakan gitu khusus untuk dia sendiri. Karena dia bilang dia seringkali butuh waktu untuk sendiri. Jadi dia punya tempat sendiri yang dimana di situ itu kalau dia di situ dia nggak boleh diganggu gitu. Istrinya itu sempat ada ngomong sama saya untuk ayo kita laporin aja karena korbannya bukan cuma kamu, yang lain-lain juga ada gitu. Cuma pada saat itu kan kondisi saya yang masih ditempelin banget sama si laki-laki ini. Jadi si laki-laki ini udah langsung mengkoordinasi ke saya harus ngomong apa nih sama istrinya. Akhirnya dibuatlah saya ini melawan istrinya. Padahal pada saat itu posisinya istrinya adalah mau membantu saya untuk keluar dari situasi itu. Apa yang dikatakan sama si pelaku itu? Jadi si pelaku ini bilang dia itu mau menghancurkan saya, mau mengadu domba saya dan si laki-laki ini. Jadi sebenarnya yang omongan dia ini adalah suatu cerita karangan si istrinya sendiri gitu menurut dia. Nah, tapi ada beberapa hal yang waktu itu saya akhirnya coba berani tanyakan ke si laki-laki itu karena saya bilang, terus ini gimana bukti yang dia kirim? Waktu itu ada bukti bahwa si laki-laki ini menyuruh istrinya untuk menjadi orang lain yang saya nggak kenal untuk mengancam saya. Dan si istrinya ini ngomong, ingat nggak yang waktu itu ada SMS? Ingat nggak yang waktu itu ada kirim foto apa segala macam? Itu aku yang disuruh. Nah itu di situ kan logika saya mulai tek. Oh iya ya kok pas gitu kan. Kalau memang dia ini bohong kenapa dia tahu? Meskipun takut pada saat itu, tapi saya mencoba memberanikan diri untuk nanya ke si laki-laki itu. Dia cuma bilang, ada sesuatu yang gak bisa diceritain. Dan itu yang akhirnya saya sadar, setiap dia mengucapkan kalimat itu, sebenarnya dia lagi terpojok dan kondisi dia tuh lagi terancam. Dia merasa kebohongan dia akan terbongkar, makanya dia akan selalu ngomong, ada sesuatu yang gak bisa diceritain. Terus kemudian, berapa tahun tuh teh ada di posisi itu? Setelah keluar dari rumah, tinggal dengan dia itu mungkin sekitar 5 tahunan ada. Tapi dia nih ini gak sih dia nih ngerasa memiliki teteh nggak sih? Maksudnya dia sayang nggak sih sama teteh ini kalau dari perasaan teteh saat itu ya? Saat itu karena ada rasa trust, saya ngerasa dia care, dia peduli dengan saya. Tapi kalau ibaratnya waktu itu kan saya masih belum sadar ya. Sekarang nih udah sadarnya nih. Kalau dilihat dari sekarang ya intinya semua itu karena dia mau mengambil sesuatu gitu, bukan ya ibaratnya memanfaatkan gitu. Jadi bukan karena tulus gitu. Dan akhirnya gimana bisa keluar dari kejadian itulah. Iya, jadi itu perlu hati yang kuat banget untuk bisa akhirnya keluar. Itu butuh kemauan dari diri kita sih sebenarnya. Karena saya yakin di luar sana perempuan-perempuan yang mengalami
pelecehan seksual itu sebenarnya, atau mungkin nggak usah pelecehan seksual deh, mungkin kalau kita bilang zaman sekarang toxic relationship ya, itu tuh sebenarnya logika dia itu sadar bahwa ini tuh nggak sehat, gue tuh nggak bisa kayak gini terus, tapi kan nggak ada keberanian untuk keluar dari situ kan. Mungkin memang agak lama buat saya untuk bisa mengumpulkan keberanian itu. 5 tahun saya baru akhirnya berani untuk keluar dari situ, karena pada saat itu yang saya pikirkan adalah pertama, karena kan dia selalu mengekang saya, bahkan ada radius yang dia tentukan untuk saya pergi. Paling jauh itu cuma boleh ke rumah mama. Yang mana dari tempat dia ke rumah mama juga deket banget. Nah, jadi di situ tuh saya udah merasa kayak, saya kan punya anak saya sering bilang, Ma pengen deh ke Singapura, Ma pengen ke Legoland, ngelihat di Instagram gitu-gitu. Terus saya mikir, kalau saya tetap berada di titik ini, itu namanya saya membahagiakan dia, tapi saya mengecewakan anak saya. Karena saya ngikutin maunya dia, tapi saya nggak bisa ngikutin maunya anak saya. Nah, akhirnya saya terus berpikir bahwa saya udah terlalu lama meninggalkan anak saya karena dia. Saya mengorbankan anak saya di masa-masa yang seharusnya saya bisa ngebangun hubungan dengan anak saya, tapi saya nggak ada. Akhirnya di situ saya harus berpikir bahwa yang terpenting adalah anak saya. Mau nantinya dia ngamuk-ngamuk bawa golok ke rumah mama saya, itu urusan belakangan. Yang penting saya harus memilih jalan untuk membahagiakan anak saya. Dan ya itu akhirnya saya bawa. Jadi pada saat itu keberanian udah ada, tapi di hati itu belum ada keyakinan yang penuh untuk melangkah. Nah, saya waktu itu saya sholat, kondisinya itu saya lagi main di rumah mama. Saya minta petunjuk sama Allah kalau memang saya harus melangkah hari ini, tolong ditunjukkan. Jadi begitu saya selesai sholat, itu masuk WA dari dia, mencaci maki saya, menghina saya, menjelek-jelekan saya dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas. Dan akhirnya di situ saya berpikir, oh ini petunjuk dari Allah. Karena benar-benar saya selesai sholat itu WA masuk. Jadi saya merasa, oh ini petunjuk dari Allah, saya hari ini harus melangkah. Hari ini saya harus ceritain semua sama mama. Akhirnya saya cerita pada saat itu sama mama. Saya cuma bilang sama mama kalau apa yang keluar dari mulut laki-laki itu semuanya bohong. Saya cuma ngomong gitu, mama langsung bilang, mama udah tahu semuanya. Jadi mungkin bagi beberapa pihak yang sempat juga dengar cerita ini, karena mama juga waktu itu sempat minta tolong ke beberapa keluarga juga, semua orang menyalahkan mama dengan bilang, lu tuh harusnya tahu dong dari awal, anak lu perempuan, anak lu keluar dari rumah, kenapa lu nggak cari, kenapa lu nggak tahan, apa segala macam. Pokoknya intinya semuanya menyalahkan mama, dan menurut saya nggak pantas mereka nyalahin mama saya, karena mereka juga nggak tahu apa yang mama saya laluin, bagaimana beratnya, karena mama saya juga udah sendiri, papa saya udah meninggal, bahkan saya sendiri pun sebagai anaknya saya nggak tahu apa yang udah dilaluin sama mama saya. Jadi menurut saya nggak pantas. Kayak misalnya mungkin ada juga mungkin teman-teman di luar sana yang menjadi korban pelecehan seksual, terus mungkin orang tuanya disalahin karena dibilang nggak bisa jaga anak atau apa segala macam. Menurut saya orang yang ngomong kayak gitu tuh salah, karena kita nggak pernah tahu kondisi sebagai orang tuanya, di posisi orang tuanya. Karena jadi orang tua juga nggak gampang. Jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Kadang-kadang kita tuh jadi orang tua tuh kita clueless, nggak tahu harus gimana menghadapi anak, apalagi anak yang udah mulai remaja, udah mulai ngelawan, udah mulai ada maunya sendiri. Itu hal-hal yang sepele aja, kadang kita nggak tahu gimana cara ngadepin anak. Jadi kalau dibilang mama saya salah, mungkin mama saya salah, tapi saya pun salah. Karena saya pada saat itu udah dewasa, saya udah akil balik, saya udah mengambil keputusan sendiri. Jadi sebenarnya salah saya. Tapi pada saat itu akhirnya mama saya bilang, udah kamu di sini, kamu nggak usah pergi lagi. Nanti barang-barang kamu, mama yang urus. Kamu tinggal sama mama. Akhirnya dari hari itu saya tinggal sama mama saya lagi. Terus juga mama saya bilang sama adik saya, mama saya cuma bilang, coba peluk kakaknya. Saya sama adik saya tuh orangnya sama-sama gengsinya gede banget. Jadi yang namanya jangankan pelukan, kadang-kadang kita senggolan nggak sengaja kesentuh aja kayak apaan sih gitu. Jadi pada saat itu dia meluk, itu benar-benar kayak kita bertukar rasa gitu. Itu rasanya tumpah semua. Dan dia bilang kenapa nggak pernah cerita gitu. Jadi menurut saya
buat teman-teman di luar sana yang mungkin ngalamin pelecehan seksual juga, kadang-kadang tuh keluarga tuh emang nggak semanis orang lain gitu loh, Coach. Iya, iya. Mungkin kadang-kadang tuh orang lain tuh kayaknya bisa manis sama kita, kok kayaknya ngerasa dia bisa ngertiin kita. Kadang kita cerita sama orang, mungkin orang itu bisa sambil ngerangkul kita, dengerin cerita kita tuh kayaknya manis banget. Tapi mungkin kadang-kadang keluarga kita tuh kalau dengerin cerita kita tuh kayak, apaan sih lo? Kayak gitu aja ditangisin. Terus kita ngerasanya dia gak ngertiin. Padahal sebenarnya bukan gak ngertiin, tapi keluarga itu justru lebih ngerti. Makanya kadang-kadang omongannya langsung to the point. Apaan sih? Yang kayak gitu gak usah dipikirin. Yang kayak gitu gak usah diambil pusing gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ya saya belajar banget dari hal ini, bahwa apapun yang terjadi saya harus lari ke keluarga saya dulu. Karena buat saya keluarga tuh yang emang bener-bener tulus sama kita, meskipun kadang-kadang ya bentrok juga sama kita, tapi ya keluarga emang kayak gitu. Tapi saya sempat kepikiran juga sih sebenarnya, Coach, karena mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang mungkin gak seberuntung saya. Mungkin ada teman-teman yang memang keluarganya udah gak ada gitu kan. Kadang saya kepikiran juga sih dengan apa yang saya laluin. Saya sebenarnya pengen gitu, kadang-kadang pengen ada mereka tuh punya wadah untuk cerita ke orang yang tepat gitu. Kayak misalnya Coach Aslam dengan keahliannya di bidang psikologi gitu kan. Ya, sebenarnya saya pengen teman-teman di luar sana ada wadah untuk bercerita dengan orang yang tepat gitu. Iya. Mungkin di luar sana udah ada, kadang-kadang mereka tuh ngerasa takut, ngerasa malu juga karena apa yang udah dialamin dengan tubuh dia. Ya makanya jangan sampai salah milih orang untuk cerita sih, bisa berakibat fatal banget. Iya, jadi emang sepenting itu buat kita bisa sharing lah. Dan mungkin kalau Coach juga tahu, kemarin saya juga sempet ngechat juga karena dapet chat lagi dari laki-laki tersebut. Itu saya sempat benar-benar sekujur tubuh tuh panas karena panik, ini apa lagi gitu kan, karena takut ada apa lagi nih, takut dia datang lagi apa segala macam, karena memang belum sepenuhnya pulih trauma itu. Tapi saya bersyukur banget, memang berkah bulan Ramadan. Jadi kemarin itu Lebaran akhirnya kita ngumpul semua keluarga besar. Jadi kalau bisa dibilang mungkin saya memang salah satu orang yang problematik banget kayaknya di keluarga saya dan keluarga besar saya yang lainnya gitu kan. Jadi kakek saya itu usia 91 tahun, sampai saat ini masih seger buger karena dia sholat yang gak pernah putus, tahajud gak pernah putus. Orang yang sangat bijak, orang yang sangat disegani, tapi akhirnya dengan beberapa permasalahan saya yang disebabkan oleh laki-laki itu juga, akhirnya saya kan jauh dari keluarga semua. Akhirnya kakek saya juga, kenapa sih ini anak gitu kan, jadi ngelihat saya juga kayak bawaannya pengen marah gitu segala macem. Akhirnya kemarin waktu Lebaran itu saya nggak tahu, saya pengen ngeplongin sesek di dada aja gitu. Saya pengen bisa ngobrol lagi sama keluarga saya yang lain, pengen bisa deket lagi. Akhirnya saya mulai ngobrol sama kakek saya, menceritakan sedikit permasalahan saya karena usia dia udah 91 tahun, saya nggak mungkin menumpahkan semua masalah saya ya. Cuma saya menyentil sedikit aja permasalahan saya. Dan itu saya tersentuh lagi karena ya itu kan, jadi kan kita kan udah takut duluan ya, Coach. Takut nanti kalau misalnya kita cerita tuh nanti opung tuh marah, nanti opung tuh terbeban apa gimana. Tapi ternyata ya itu kalimat yang beliau ucapkan adalah, kenapa nggak pernah cerita. Jadi di situ akhirnya saya ngerasa kuat lagi gitu. Gila, ternyata keluarga gue tuh sehangat ini gitu loh. Ternyata mereka tuh sepeduli itu gitu. Cuma kadang-kadang kitanya udah pikirannya kemana-mana. Jadi saya benar-benar akhirnya abis itu akhirnya ngeplong banget sih. Dan alhamdulillah walaupun traumanya masih ada, tapi aku berharap
dengan kita cerita gini, dengan apa yang sudah dilalui gitu ya, dengan Iya. tadi udah deket sama mama, Mm-mm. terus hangat lagi sama keluarga, Mm-mm. semoga berangsur reda gitu. Karena kan Iya, amin. trauma itu bukan tentang hilang cepat atau gimana, tapi lebih ke lebih ini daripada berlarut-larut bisa dipercepat kok hilangnya trauma itu ya, salah satunya dengan cerita gitu, Mm-mm. dengan sharing ke orang yang tepat terutama Mm-mm. gitu. Iya. Karena kalau kita sharing ke orang yang kurang tepat pun nanti justru malah jadi blunder juga gitu. Iya, Malah jadi benar. blunder juga. Nah, makanya harapannya dari karena Teteh kan udah sebelumnya udah banyak cerita ya ke aku gitu ya. Ini kan hanya untuk just for biar sharing biar jadi pelajaran lah gitu ya buat orang-orang di luar sana gitu, biar apa ya, biar nggak biar tahu lah nih ada pola yang kayak gini loh gitu. Ya makanya Gitu. benar Dan banget kalau di dalam Islam itu penting banget perempuan itu punya rasa malu, karena apalagi di zaman sekarang kalau kita lihat di TikTok ya terutama banyak perempuan zaman sekarang yang tidak memiliki rasa malu gitu. Jadi sebenarnya penting kalau perempuan itu punya rasa malu. Dan kalau dipelajarin di Islam tuh adab-adab untuk seorang wanita tuh sebenarnya kayak udah ngejaga banget gitu. Cuma kadang-kadang tuh Allah tuh udah semenjaga itu gitu loh buat hambanya yang wanita. Cuma kadang-kadang malah kita itu sendiri yang ngerusak gitu. emang Islam tuh udah mempackage semuanya untuk Bener-bener. segala aspek gitu. Iya. Ya, aspek, cuma kadang kitanya sebagai hamba yang ya kadang mungkin lalai, kadang mungkin lupa gitu. Tapi sebagai hamba, walaupun dia lupa, walaupun dia mungkin pernah lalai, pernah jatuh, sebagai hamba yang dia balik lagi gitu. Iya. Dia tahu tempat pulang, dia tahu tempat kembali. Iya. Dan by the way, ini si pelaku masih berkeliaran gitu ya, masih ada gitu. Dan harapannya buat teman-teman di luar sana bisa lebih menjaga dirinya dan menjaga diri terbaik kayak kata Teteh tadi, dengan konsep Islam lah gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya Islam tuh udah mempackage perempuan itu, dijaganya tuh dengan cara Islam tuh udah yang paling keren gitu. Benar banget. Yang paling powerful banget gitu. Makanya semoga dengan kejadian ini kita banyak mengambil pelajaran dan bisa lebih baik lagi lah. Iya. Oke. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana yang saat ini lagi ngalamin juga mungkin nggak apa-apa, kumpulin keberanian dulu. Ini nggak benar, ini salah, tuh pasti logikanya masuk. Cuma kadang-kadang keberaniannya belum ada, nggak apa-apa, kumpulin keberanian dulu. Dan balik lagi harus ketemu sama orang yang tepat, jangan cerita sama orang yang salah. Oke, terima kasih. Sama-sama, Coach. Oke, itu dia. Itu adalah hasil percakapan aku dan klien. Ya, kita doakan semoga klien bisa segera clear, segera rilis dari traumanya. Dan aku berharap, terutama yang perempuan, kalian bisa lebih aware, kalian bisa lebih bijak untuk melindungi diri kalian, untuk lebih awas terhadap hal-hal yang kira-kira membahayakan diri kalian. Dan buat laki-laki, kita sebagai seorang muslim, ya kita perlu nih perempuan untuk dilindungi, dijaga. Dan semoga dari video ini teman-teman banyak mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang teman-teman dapat, silahkan teman-teman share di kolom komen biar yang lain juga bisa banyak dapat insight. Sekian dari aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.